Nah, itu tadi jenis minyak goreng yang baik untuk kesehatan. Ada minyak canola, minyak zaitun, dan minyak sunflower. Nah, Dok Diana, dari semua minyak tadi, manakah yang paling baik untuk kesehatan, Dok? Oke, kalau kita mau lihat tadi titik smoking point-nya ya, atau titik panas, titik didihnya itu, sebenarnya kalau buat menggoreng kita bisa pakai yang sunflower. Pakai sunflower, ya, pakai sunflower, baru di bawahnya canola. Ya, baru di bawahnya zaitun atau minyak sawit. Nah, tapi kan balik lagi nih, biasanya minyak-minyak yang tadi itu tuh, yang sunflower, yang canola, agak mahal harganya, ya. Jadi mungkin lebih sulit nih, nggak semua orang bisa untuk mengkonsumsinya. Jadi kalau misalnya kita ya masih sayang dengan harga minyak yang mahal, minyak sawit lagi di baliknya. Tetap, namun tetap ya untuk mungkin saya bisa kasih tips sedikit ya, untuk pada saat ibu-ibu, teman-teman semua menggoreng nih di rumah, itu mungkin bisa ditambahkan ada pakai baking soda, Dok. Oh, kenapa, Dok? Pakai baking soda. Jadi di dalam adonan, misalnya kita bikin gorengan nih, gitu kan, pasti ada tepung, ada sayuran, kita bikin bakwan segala macam ya, kasih baking soda di dalamnya, di adonannya. Jadi pada saat nanti dia digoreng, itu sebenarnya baking sodanya akan bikin gelembung-gelembung, ya, sehingga minyak yang di dalamnya juga akan keluar. Jadi nggak terlalu banyak minyak yang ada di dalam gorengannya. Jadi salah satu tips lah. Tapi tetap bikin renyah, Dok, ya? Justru makin renyah. Makin renyah. Makin crunchy. Kemudian pemilihan tepung juga harus nih. Pemilihan tepungnya, ya, kita bisa pilih tepung, biasanya kita pakai tepung terigu, ya kan, sedangkan tepung terigu itu justru menyerap minyak lebih banyak. Bisa tepung bumbu, itu biasanya isinya tepung terigu. Nah, kita bisa gantikan ke campur nih, tepung terigunya mungkin kita kurangin, kita tambahkan tepung beras. Nah, tepung beras atau tepung jagung, nah dia lebih tidak menyerap minyak. Dok, gitu. Yang tadi kalau kita menambahkan baking soda pada adonan gorengan itu nggak apa-apa, Dok, bagi kesehatan, baking sodanya? Ya, cuma sedikit aja. Jadi misalnya, banyak, Dok, sedikitnya itu? Jadi misalnya untuk satu bowl kita goreng, ya paling seujung sendok teh, cuma setengah sendok teh aja, dikit aja. Bikin lebih crunchy justru. Jadi justru lebih crunchy ya. Nah, terus udah gitu juga kita bisa mengurangi juga ya penggunaan minyaknya juga gitu ya. Apalagi sekarang lagi susah nih minyak. Mahal pula ya. Betul ya. Tapi kalau misalnya di sini ada yang tidak bisa hidup tanpa gorengan, itu tadi sih itu ya tipsnya. Nah, selanjutnya nih dokter, ini ada juga mitos atau fakta. Katanya kita harus memasukkan banyak sayuran pada gorengan untuk membuat gorengan menjadi lebih sehat. Ini fakta atau mitos? Ini tentu saja fakta. Iya dong, udah bagus, paling bagus ya paling enggak ya ada tambahan serat di dalamnya. Ya kan, dengan kita masukin sayur, misalnya kayak kita bikin bakwan tadi ya, atau tempe tambahin sayur, nggak apa-apa, potong-potongin sayur. Dengan itu kita menambahkan serat. Nah, fungsi serat sebenarnya dia juga menghambat penyerapan lemak. Nah, satu sisi rasanya lebih enak, kita dapat zat gizinya lebih banyak, ya, vitamin mineral juga dapat. Lemak yang ada di dalam gorengan bisa dihambat penyerapannya dengan tambahan sayur tadi gitu. Oke ya. Nah, dan juga yang paling sering dilakukan nih oleh masyarakat itu untuk menghilangkan guilty feeling, Dok, katanya. Digunakan tisu, Dok, kalau misalnya habis begitu selesai gorengan gitu ya. Gorengannya taruh di tisu, terus kalau saya sih suka diperes-peres ya, diperes gitu kan, supaya minyaknya keluar. Betul, nah, betul. itu sebenarnya fakta atau mitos sih, Dok? Sebenarnya hal-hal seperti itu bisa mengurangi minyak yang akan masuk ke tubuh kita. Yes, itu adalah fakta. Fakta. Jadi silahkan ibu-ibu yang baru angkat gorengannya nih, itu kan kita tiriskan dulu ya. Kita tiriskan dulu, baru kita taruh di atas kertas. Ya, bahkan sekarang banyak tisu juga yang khusus untuk gorengan. Katanya bisa menyerap minyaknya lebih banyak. Ya, nah mungkin saya tambahin lagi nih untuk ibu-ibu di rumah, suhu pada saat mengangkat gorengan itu penting. Ya, kadang kalau misalnya suhunya lagi anyep-anyep gitu ya, kita angkat itu minyaknya banyak tuh di dalam gorengannya. Ya, jadi justru pada saat kita mau ngangkat, misalnya kan biasanya kita sukanya golden brown ya, warnanya kuning kecoklatan ya. Nah, itu pada saat kita mau ngangkat, naikin suhunya. Jadi gedein kompornya sampai dia panas sekali, mungkin 1-2 detik baru kita angkat. Nah, apa yang terjadi, Dok, pada saat kita dipanasin full baru diangkat tuh? Minyak yang di dalamnya itu jadi banyak yang keluar. Nggak orang bilang nggak nemu minyak ya. Nggak ada minyak di dalamnya. Jadi lebih sedikit. Beda kalau kita misalnya kamu masak nih, Len, gitu kan, terus kamu angkat gorengannya pada saat apinya sedang, nggak panas, itu pasti lebih banyak minyak di dalamnya. Jadi seperti itu. Iya. Jadi makin dipanasin, Dok, ya. Betul. Wah, ini tips baru nih. Ternyata selama ini kita mungkin kecilin dulu ya, baru diangkat ya. Iya, justru kecilinnya itu pas tengah-tengah, Dok. Jadi pas masuk pertama minyak panas nih. Tadi kan smoking point udah gitu, kita masukin, saatnya masuk adonan. Kemudian kita kecilin api biar tidak terlalu gosong luarnya, dalamnya mateng, luarnya renyah. Nah, begitu udah ya tadi golden brown ya, kuning kecoklatan, gedein, angkat.
tiriskan, baru masukin ke, taruh di atas tisu tadi. Ya. Iya. Nah, Dok, Iya. selain tadi menambahkan baking soda, Ya, kemudian terus pakai ganti tisu, tepungnya juga. Ya. tips apa lagi Dok yang dapat dilakukan masyarakat supaya bisa membuat gorengan menjadi lebih sehat, Dok? Oke, intinya itu tadi ya, gorengan tidak bisa dihindarkan sama sekali nih Iya. dari masyarakat Indonesia. Betul. Ya, boleh deh kita konsumsi gorengan, tapi tolong perhatikan jumlahnya. Ya, jangan sekali makan bisa 3-4 potong ya Dok ya, kebanyakan juga. Ya, mungkin makannya kita batasi ya, sekali makan 1 atau 2 potong dan dilengkapi dengan gizi seimbang lainnya. Ya, ada protein yang lain, ya kan, ada tambah ikannya, ada tambah tahu tempenya, sama sayur-sayurnya jangan lupa Setuju Dok. banget. Supaya menghambat tadi minyak yang Iya. dari gorengan. Dan tentunya kalau buka puasa itu sebaiknya jangan terlalu banyak Dok ya konsumsi gorengan karena Betul. akan memicu peningkatan asam lambung Dok Betul, ya. justru pada saat kita puasa perut Iya. kosong seharian, kita langsung kasih gorengan yang lemaknya tinggi, itu biasanya lambungnya nggak nyaman Dok. Betul. Kembung, bloated, bahkan Begah. perih ya. Ya. Iya. Oke. Baik Dok, terima Wah, kasih untuk penjelasannya Dok. Terima kasih banyak, Dok. Sehat-sehat. Jadi Alhamdulillah. pemirsa, boleh konsumsi gorengan tapi ingat perhatikan cara menggorengnya dan juga jangan berlebihan nih ya, perhatikan asupannya. Iya ya, apalagi sekarang nih ya, goreng-gorengan itu merupakan sesuatu hal yang ditunggu-tunggu dari pagi Betul. sampai maghrib ya kan. Lebih baik berbuka puasalah dengan yang Ya. manis-manis seperti apa? Kurma ya. Nah, Karena karena- kurma itu kan juga memang selain Betul. sunnah Nabi ya kan. Dan Iya. juga ternyata banyak manfaatnya loh. Dan banyak juga cara-cara kita untuk makan kurma tuh ramuannya gimana sih caranya. Sesaat lagi kita akan membahasnya, tetapi Hidup sehat.